Bab 16. Mark, bukankah sudah kubilang, hari ini aku ingin beristirahat? Gerutu Zayan saat masuk ke dalam mobil. Setelah melaporkan pada Sonya, Mark menjemput Zayan ke apartemennya. Bukan tanpa alasan, Mark menjemput Zayan. Ada beberapa meeting yang sudah lama terbengkalai hingga mau tak mau Mark memaksa Zayan untuk masuk ke kantor dan menghadiri meeting. Maaf Tuan, Anda lebih baik menghadiri meeting sendiri daripada Nyonya Sonya menyuruh Zidane untuk menggantikan Anda. Jawab Mark sambil menyunggingkan senyumnya. Zayn berdecih ketika mendengar Mark menyebutkan nama Zidane. Mark, jangan pernah kau mengancamku dengan nama anak sialan itu, ketus Zayn. Sedangkan Mark hanya mengangkat bahunya acuh sambil fokus menyetir. Saat masuk ke dalam perusahaan, mata Zayan menangkap Gia dan Zidane sedang berada di meja yang sama. Seketika Zayan tersenyum samar. Bahkan senyuman itu sama sekali tak terlihat. Mark, kau duluan saja. Aku ingin makan siang di kantin, ucap Zayan. Zayan pun pergi tanpa mendengarkan lagi jawaban dari Mark. Mark dibuat melongo karena selama Zayan memimpin sebagai CEO ini, baru pertama kali Zayan menginjakkan kakinya di kantin perusahaan. Penasaran dengan tingkah Zayan, Mark pun mempertajam penglihatannya. Mark hanya menggelengkan saat tahu bahwa Zayan masuk ke kantin karena ada Gia dan Zidane. Saat suasana kembali hening, Gia dan Zidane pun menengok ke arah pintu masuk. Alangkah terkejutnya Gia dan Zidane melihat Zayan masuk ke dalam kantin. Mereka semakin terkejut ketika Zayan berjalan ke arah mereka. Bolehkah aku bergabung? Tanya Zayan pada Zidane dan Gia. Hati Zidane memanas melihat Zayan memandang Gia sambil tersenyum. Silahkan, jawab Gia terbata-bata. Sesudah mendengar jawaban Gia, Zayan segera menarik kursi di sebelah Gia. Saat Zayan sudah duduk di sebelahnya, Gia menunduk. Selera makannya seketika hilang. Gia bahkan sudah tak berselera untuk melihat makanan di depannya. Semua karyawan yang berada di kantin masih hening. Zayan pun tak mau repot-repot seperti Zidane yang menyuruh karyawan untuk kembali bersikap seperti semula. Jika biasanya Zidane terintimidasi dengan tatapan Zayan, tapi tidak untuk kali ini. Saat Zayan memandang tajam dirinya, Zidane pun membalas tatapan Zayan dengan tak kalah tajam. Gia hanya bisa menelan ludahnya melihat Zayan dan Zidane yang sedang saling pandang dengan aura permusuhan. Rasanya Gia ingin sekali mengubur dirinya hidup-hidup karena situasi ini. Sudah dipastikan dia akan menjadi bahan gosip para karyawan lain. Maaf, saya sudah selesai. Silahkan kalian lanjutkan. Gia memberanikan diri bersuara karena sudah tak nyaman. Apalagi diam-diam beberapa karyawan memandang Gia dengan sinis. Saat Gia bangkit dari duduknya dan berniat melangkahkan kakinya, dengan sengaja Zayan mengganjal satu kaki Gia hingga Gia pun terjatuh dan menimpa dirinya yang sedang duduk. Melihat pemandangan di depannya, Zidane refleks membanting sendok. Gia masih syok dengan apa yang terjadi. Otaknya kosong seketika. Namun, karena mendengar suara sendok yang dibanting oleh Zidane, Gia pun tersadar dan dengan cepat bangkit dari tubuh Zayan. Maafkan saya Tuan, lirih Gia dengan menunduk. Tanpa mendengar jawaban Zayan, Gia langsung pergi meninggalkan kantin. Setelah Gia pergi, Zayan pun bangkit dari duduknya dan melangkah pergi keluar dari kantin. Tak lupa dia memberikan senyum sinis pada Zidane. Zayan sengaja tak memesan makanan karena dia memang hanya ingin memanas-manasi Zidane. Selama ini aku sudah terlalu sering mengalah padamu, Kak. Tapi tidak kali ini. Takkan kubiarkan kau mendekatinya. Zidane membatin dalam hati. Setelah Gia dan Zayan meninggalkan kantin, Zidane pun menyusul keluar dari kantin. Seketika semua karyawan kembali riuh seperti semula. Mereka menerka-nerka
Ada hubungan apa antara Gia dan kedua lelaki yang menjadi wakil CEO dan CEO tersebut? Ada pula yang mengecap Gia menggoda kedua lelaki tampan tersebut. Setelah sampai di ruangannya, Gia menyadarkan punggungnya ke kursi kerjanya. Dia pun kembali teringat dengan foto Zion yang dia temukan di dalam map. Gia mengambil foto Zion dan mengamatinya lekat-lekat. Satu yang Gia sadari setelah mengamati foto Zion, Gia menyadari bahwa ada kemiripan antara Zidane dan Zion. Gia menutup mulutnya saat menyadari bahwa Zion dan Zidane kemungkinan adalah kakak beradik. Saat mendengar derap langkah, Gia buru-buru menyimpan foto Zion. Saking terburu-burunya, Gia malah menyimpan foto Zion ke dalam tasnya. Gia menoleh ke arah depan. Ternyata Zidane sudah masuk ke dalam ruangannya. Gia pun memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya lagi. Zidane menghempaskan tubuhnya di sofa. Dia menyadarkan kepalanya ke belakang, matanya menerawang ke atas. Zidane berpikir, selama ini dia sudah terlalu mengalah dengan sikap Zion. Dia selalu pasrah saat menerima segala perlakuan buruk dan sikap dingin Zion dan Albert. Namun, setelah melihat Zion yang sepertinya tertarik dengan Gia, jiwa berontak Zidane muncul. Dia tak ingin terus tertindas oleh keadaan. Mulai saat ini, dia akan berusaha melawan keadaan. Dia tak akan pernah tunduk lagi pada Zion. Toh, posisi mereka sama-sama kuat. Dan sekarang, Zidane sudah bertekad untuk jujur tentang perasaannya pada Gia. Memang jika dipikir-pikir terlalu cepat untuk berbicara pada Gia. Namun Zidane tak mau mengambil resiko jika Zion mendahulunya. Setelah cukup lama larut dalam pikirannya, Zidane pun kembali bangkit. Bukan untuk menyelesaikan pekerjaannya, melainkan untuk berbicara pada Zion. Dia ingin menegaskan pada Zion bahwa dia tak akan lagi tertindas dengan apa yang Zion lakukan terhadap dirinya. Saat keluar dari ruangannya, Zidane berhenti sejenak di depan ruangan Gia. Zidane bisa melihat Gia dengan jelas karena dinding ruangan Gia memakai kaca. Zidane tersenyum saat melihat Gia sedang fokus pada pekerjaannya. Zidane pun kembali melanjutkan langkahnya untuk ke ruangan Zion. Sedangkan Zion, setelah pergi dari kantin, dia pergi ke ruangan meeting. Sudah ada rekan bisnisnya yang menunggu. Meeting berjalan selama 30 menit. Terjadi beberapa perdebatan karena Zion tak setuju dengan beberapa poin yang tertera di kesepakatan. Namun setelah berunding kembali, hasil meeting pun cukup memuaskan Zion. Meeting sudah selesai, Tuan. Jika Anda ingin pulang, biar saya yang akan menghandle urusan di sini, ucap Mark saat memergoki Zion yang akan kembali ke ruangannya. Zion mendengus mendengar ucapan Mark. Mark, seandainya kau bukan tangan kanan Mommy, sudah kupecat kau dari dulu, gerutu Zion pada Mark. Dan seperti biasa, Mark hanya menanggapinya dengan santai ucapan Zion. Sedang apa kau di sini? Tanya Zion pada Zidane yang sedang berdiri di depan ruangannya. Ada yang ingin aku sampaikan denganmu, ucap Zidane dengan datar, bahkan Zidane tak mau repot-repot berbicara secara formal pada Zion. Ini kantor, jaga sikapmu, hardik Zion yang mendengar Zidane berbicara informal padanya. Baiklah, jika kita tak bisa berbicara baik-baik, maka dengarkanlah aku. Aku hanya ingin kau tahu, posisi kita sama-sama kuat. Aku takkan terintimidasi lagi denganmu. Jadi, mulai sekarang, aku akan bersikap mengikuti sikapmu. Terlepas dari statusmu sebagai kakak tiriku atau kau sebagai atasanku. Zidane berucap dengan angkuh dan dipenuhi rasa percaya diri.